Kisah nyata horor pesugihan Gunung Kawi kesulitan mencari kerja menjebakku ke sana. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, kita diperkenalkan pada sosok Mas Dodit, seorang pemuda berusia 23 tahun yang baru saja menyelesaikan studinya di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Dengan semangatnya yang membara, dia berharap dapat meraih impian dan membantu keluarganya yang tinggal di desa kecil. Namun, kenyataan berbicara lain. Setelah 6 bulan menganggur, harapannya mulai memudar. Mas Dodit, dengan penampilan yang sederhana, memiliki wajah yang masih menyimpan kemudaan dan harapan. Rambutnya hitam legam dan sedikit berantakan, mencerminkan kehidupan yang belum teratur. Ia mengenakan kaos oblong dan celana jeans yang sudah mulai pudar, menandakan bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan dalam hal pakaian. Dalam pikirannya, ada kekhawatiran tentang masa depan dan rasa takut akan kegagalan. Suatu hari, kakak iparnya, Joko, mengundangnya untuk pindah ke Jakarta dan bekerja di perusahaan garmen milik Acong, yang merupakan teman dekat Joko. Meski Mas Dodit merasa ragu, ia tidak ingin menolak tawaran tersebut. Pada akhirnya, ia berangkat ke Jakarta, berharap bisa mendapatkan pengalaman baru dan, yang lebih penting, penghasilan untuk membantu keluarganya. Setibanya di Jakarta, Mas Dodit langsung terpesona oleh dinamika kota yang megah. Suara klakson mobil, cahaya neon yang berkilauan, dan keramaian orang-orang yang berlalu lalang memberikan semangat baru dalam hidupnya. Namun, di balik semua itu, ia juga merasakan tekanan. Pekerjaan di perusahaan garmen ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Acong, bosnya, adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang selalu rapi. Ia sering mengenakan kemeja bermerek dan celana panjang yang terlihat mahal. Di balik penampilannya yang percaya diri, Acong menyimpan rasa cemas yang mendalam. Bisnis garmen yang ia kelola mulai merosot, dan ia merasa tertekan oleh perbandingan dengan saudaranya yang lebih sukses. Mas Dodit menjalani rutinitas harian yang padat. Dia datang ke kantor pagi-pagi, membantu Acong dalam mengelola produksi, dan seringkali harus menghadapi klien yang marah ketika pengiriman terlambat. Meskipun dia berusaha sebaik mungkin, tekanan dari Acong semakin berat. Mas Dodit merasa terjebak dalam situasi yang tidak menentu, berjuang antara rasa hormat kepada bosnya dan ketidakpastian tentang masa depannya. Suatu malam, ketika mereka sedang berdua di kantor setelah jam kerja, Acong menceritakan kekhawatirannya. Dia mengungkapkan betapa sulitnya menjaga bisnis tetap berjalan dan bagaimana dia merasa kalah dibandingkan dengan saudaranya yang sudah berhasil. Mas Dodit mendengarkan dengan seksama, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan ketegangan. Dia tahu bahwa Acong mulai berpikir untuk mencari jalan pintas demi mencapai kesuksesan. Di tengah diskusi mereka, Acong mulai membahas tentang sesuatu yang menarik perhatian Mas Dodit, ritual pesugihan. Mas Dodit terkejut mendengar istilah itu, tetapi rasa ingin tahunya muncul. Acong menjelaskan bahwa ada tempat-tempat tertentu di mana orang bisa mendapatkan kekayaan melalui perjanjian dengan makhluk gaib, asalkan mereka melakukan ritual tertentu dan memberikan sesaji. Ketika pembicaraan semakin dalam, Mas Dodit merasakan ketakutan yang melanda. Dia tidak yakin jika itu adalah jalan yang tepat, tetapi di sisi lain, dia juga merasakan tekanan dari harapan Acong. Satu hal yang pasti, hidupnya yang monoton dan penuh ketidakpastian membuatnya merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk mengambil risiko. Dalam suasana malam yang hening, Mas Dodit pulang ke rumah sewaan kecilnya dengan pikiran yang berkecamuk. Dia menatap langit Jakarta yang gelap, berusaha mencari jawaban. Di satu sisi, hidup yang dijalani penuh dengan kebingungan dan rasa takut akan kegagalan. Namun, di sisi lain, ada harapan untuk mendapatkan keberuntungan yang lebih baik. Dengan semua pemikiran ini, cerita Mas Dodit baru saja dimulai, dan jalan yang akan ia pilih bisa membawa dampak yang tak terduga di masa depan. Malam itu, Mas Dodit terbangun dengan perasaan gelisah. Suara bising dari luar jendela yang terbuka membuatnya sulit tidur. Dia berbaring di atas kasur tipis di kamar kecilnya, memikirkan diskusi dengan Acong yang masih terngiang di benaknya. Rasa ingin tahunya tentang ritual pesugihan semakin mengusik pikirannya.
Dia tahu bahwa Acong sangat tertekan dan putus asa untuk mengubah nasibnya, tetapi apakah mereka benar-benar harus mengambil jalan yang berbahaya ini? Beberapa hari setelah perbincangan itu, Mas Dodit kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk. Setiap kali dia melihat Acong, dia bisa merasakan beban emosional yang dipikul bosnya. Acong semakin sering terlihat murung, dan ketegangan di dalam perusahaan semakin terasa. Dalam suasana yang tidak menentu itu, Acong akhirnya mengajak Mas Dodit untuk melakukan perjalanan ke Gunung Kawi, tempat di mana ritual pesugihan konon dapat dilakukan. Mas Dodit, aku sudah memutuskan. Kita harus pergi ke Gunung Kawi. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan bisnis kita, Acong berkata dengan nada yang penuh harapan, tetapi juga tertekan. Mas Dodit terdiam. Dia merasa terjebak antara rasa hormat kepada atasannya dan keraguan yang mendalam. Dalam benaknya, dia berusaha membayangkan apa yang akan mereka lakukan. Apakah mereka benar-benar akan melakukan ritual untuk memohon kekayaan dari makhluk gaib? Dia tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang bisa merusak moralnya, tetapi di sisi lain, dia juga tidak ingin mengecewakan Acong. Akhirnya, dengan berat hati, Mas Dodit setuju untuk ikut. Mereka merencanakan perjalanan tersebut untuk akhir pekan. Ketika hari yang ditentukan tiba, mereka berangkat menuju Gunung Kawi dengan mobil yang disewa. Suasana dalam perjalanan terasa aneh, seolah ada ketegangan yang menyelimuti mereka. Jalan yang berkelok-kelok menuju gunung membuat Mas Dodit merasa mual, tetapi ia berusaha menahan diri. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di kaki Gunung Kawi. Suasana sekelilingnya terasa mistis. Pepohonan besar dan lebat mengelilingi mereka, sementara kabut tipis menyelimuti puncak gunung. Mas Dodit merasakan hawa dingin yang menusuk, dan ketakutan mulai merayapi dirinya. Namun, Acong terlihat bersemangat. Mari kita cari dukun yang bisa memimpin ritual ini, ujar Acong, menatap Mas Dodit dengan semangat yang membara. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak, bertanya kepada penduduk setempat tentang dukun yang terkenal. Akhirnya, mereka menemukan seorang dukun tua yang tinggal di sebuah gubuk sederhana. Dukun itu mengenakan jubah putih dan memiliki tatapan tajam yang seolah bisa menembus jiwa. Ketika mereka menjelaskan tujuan mereka, dukun itu mengangguk perlahan. Untuk mendapatkan kekayaan, kalian harus melakukan ritual yang sesuai. Tapi ingat, setiap permohonan ada harga yang harus dibayar, katanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. Mas Dodit merasa merinding. Dia mulai mempertanyakan keputusan yang diambilnya. Namun, Acong sangat antusias dan mulai menyiapkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Mereka membeli rokok asing, candu, dan beberapa sesaji lain yang diminta oleh dukun tersebut. Mas Dodit merasa semakin tidak nyaman, tetapi dia tetap mengikuti Acong. Malam tiba dan mereka mulai ritual di sebuah tempat yang dianggap sakral. Acong menyalakan api unggun dan mengatur sesaji dengan hati-hati. Mas Dodit berdiri di sampingnya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Suasana malam itu terasa mencekam, dan suara-suara alam seperti angin dan suara binatang malam semakin terdengar jelas. Ketika dukun mulai mengucapkan mantra, Mas Dodit merasakan hawa yang aneh mengelilingi mereka. Dia melihat Acong semakin terfokus, matanya berbinar dengan harapan. Namun, di dalam hati Mas Dodit, ketakutan semakin menguasai. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak wajar. Tiba-tiba, seekor anjing hitam muncul dari balik semak-semak, menggonggong keras. Suara gonggongan itu seakan mengguncang malam yang sunyi. Mas Dodit terkejut dan melirik Acong, yang tampak tidak terganggu. Itu pertanda baik, Mas, katanya, meski Mas Dodit merasa sebaliknya. Ketika anjing itu mendekat, Mas Dodit merasakan getaran aneh dalam tubuhnya. Dia melihat anjing itu menatapnya dengan mata yang dalam dan misterius. Dalam sekejap, suasana ritual berubah menjadi mencekam. Mas Dodit merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual biasa. Dia mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar siap untuk membayar harga yang harus dibayar demi kekayaan? Dengan pikiran yang penuh keraguan dan ketakutan, Mas Dodit berada di persimpangan jalan,
Dia tahu bahwa keputusan yang mereka buat malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Ketegangan yang dirasakan semakin mendalam, dan saat itu, dia menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan konsekuensi dari pilihan mereka mungkin jauh lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkan. Malam di Gunung Kawi semakin gelap, dan suasana di sekitar api unggun terasa semakin mencekam. Mas Dodit berdiri di samping Acong, merasakan ketegangan di udara. Dukun tua itu berdiri di depan mereka, mengucapkan mantra dalam bahasa yang tidak dikenalnya. Suara angin yang berdesir seolah menyatu dengan irama suara dukun, menciptakan suasana yang mistis sekaligus menakutkan. Saat mantra diucapkan, Mas Dodit merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia menatap api unggun yang berkobar, berusaha mengalihkan perhatian dari ketakutan yang semakin merayapi. Namun, pandangannya tertuju pada anjing hitam yang masih berdiri di dekat mereka. Anjing itu tampak menunggu, seolah mengawasi setiap gerakan mereka. Dalam hatinya, Mas Dodit merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi rasa ingin tahunya membuatnya tetap bertahan. Ayo, Mas, kita lakukan ini. Ini kesempatan kita. Acong berseru dengan semangat, matanya berbinar penuh harapan. Dia tampak begitu percaya diri, seolah tidak merasakan ketegangan yang mengisi udara malam itu. Mas Dodit hanya bisa mengangguk, meskipun hatinya berteriak untuk menghentikan semua ini. Dukun kemudian meminta mereka untuk mempersiapkan sesaji. Acong dengan cepat menyiapkan rokok asing, candu, dan beberapa buah yang telah dibawa. Tanpa berpikir panjang, Acong mulai menata semua sesaji di atas daun pisang yang telah disiapkan. Mas Dodit merasa semakin cemas, tetapi dia tidak bisa mundur. Dia teringat tentang harapan dan impian untuk membantu keluarganya, dan itu membuatnya bertahan. Ketika semua persiapan selesai, dukun meminta mereka untuk duduk melingkar di sekitar api unggun. Dia mulai menggerakkan tangannya, memanggil makhluk gaib yang mungkin akan memberikan mereka kekayaan. Kita harus fokus, jangan ada yang merasa ragu. Jika ada yang ragu, semua ini akan sia-sia, dukun memperingatkan dengan suara yang dalam. Mas Dodit menatap wajah Acong, dan dia bisa melihat semangat yang menyala dalam diri bosnya. Tiba-tiba, suasana di sekitar mereka berubah. Angin bertiup kencang, membuat nyala api bergetar. Mas Dodit merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia melihat bayangan di antara pepohonan, seolah ada sosok lain yang turut menyaksikan ritual ini. Ketegangan semakin meningkat, dan Mas Dodit merasa jantungnya berdegup kencang. Dia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar siap untuk memasuki dunia yang tidak mereka pahami. Di saat yang sama, dukun itu mulai memperdalam mantra yang diucapkannya. Dia mengangkat tangannya, seolah memanggil makhluk gaib untuk hadir. Mas Dodit merasa hawa di sekitarnya semakin berat, dan dia mulai meragukan keputusan yang diambil. Dia ingin pergi, tetapi Acong tampak terpesona oleh suasana, seolah tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Setelah beberapa saat, dukun berhenti sejenak dan menatap mereka dengan serius. Sekarang, kita harus memberikan tumbal. Tumbal ini adalah tanda keseriusan permohonan kita, katanya. Mas Dodit merasa terkejut. Tumbal, apa yang dimaksud? Tanyanya dengan suara bergetar. Acong menatap dukun, tidak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Aku tidak bisa memberitahu semua detailnya. Namun, makhluk yang kita panggil memiliki syaratnya. Jika kita ingin mendapatkan kekayaan, kita harus siap membayar harga, dukun menjelaskan. Mas Dodit merasa ketakutan. Dia tidak ingin terlibat dalam sesuatu yang bisa merusak hidup mereka. Acong menghela napas dalam-dalam. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya penuh harapan namun juga ketidakpastian. Dukun itu mengangguk, memberi isyarat agar mereka bersiap. Kalian harus mengorbankan sesuatu yang berharga bagi kalian. Ini adalah bagian dari ritual. Mas Dodit merasa gelisah. Dia tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga, tetapi Acong tampaknya sudah siap. Aku akan memberikan cincin warisan. Keluargaku, katanya dengan tegas. Mas Dodit terkejut. Cincin itu memiliki makna yang dalam bagi Acong, dan keputusan itu menunjukkan betapa putus asanya dia.
Dukun memberi isyarat agar Acong meletakkan cincin itu di atas sesaji. Dengan hati-hati, Acong meletakkan cincin di tengah-tengah sesaji, dan dukun melanjutkan mantranya. Mas Dodit merasakan ketegangan semakin menebal, dan dia mulai mempertimbangkan untuk mundur. Dalam pikirannya, dia berusaha mencari alasan untuk menghentikan ritual itu. Tiba-tiba, anjing hitam itu menggonggong lagi, membuat semua orang terkejut. Mas Dodit merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap anjing itu, dan dalam sekejap, anjing itu menatapnya dengan mata yang dalam, seolah ingin menyampaikan pesan. Mas Dodit merasa terhubung dengan makhluk itu, tetapi dia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Ritual berlanjut, dan dukun tampaknya semakin terfokus. Mas Dodit merasa terjebak antara rasa takut dan keinginan untuk membantu Acong. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya terpendam dalam dada. Ketegangan semakin meningkat, dan saat itu, dia menyadari bahwa mereka telah melangkah jauh ke dalam dunia yang tidak mereka ketahui. Ketika mantra terakhir diucapkan, hawa di sekitar mereka berubah drastis. Mas Dodit merasakan ada sesuatu yang hadir di antara mereka. Dia melihat bayangan samar-samar bergerak di balik pepohonan, dan jantungnya berdegup kencang. Apakah mereka telah menarik perhatian makhluk gaib yang mereka panggil? Saat semuanya terasa semakin mencekam, Mas Dodit tahu bahwa keputusan yang mereka ambil malam itu akan membentuk jalan hidup mereka selamanya. Dia merasa terjebak, tidak hanya oleh ketakutan, tetapi juga oleh rasa tanggung jawab terhadap Acong. Apakah mereka benar-benar siap menanggung konsekuensi dari tindakan mereka? Ketegangan semakin memuncak, dan Mas Dodit merasakan bahwa malam ini adalah titik balik dalam hidupnya, yang akan membawanya ke arah yang tidak terduga. Malam di Gunung Kawi semakin menegangkan, dan Mas Dodit merasa seolah waktu berhenti. Setelah ritual yang dijalani, suasana sekelilingnya terasa tegang, seperti ada energi yang mengalir di udara. Dukun menutup mantranya, tetapi Mas Dodit tidak merasa lega. Dia masih bisa merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar ritual. Setelah dukun selesai, dia menatap Acong dan Mas Dodit dengan tatapan serius. Tunggu dan lihat, kekuatan yang kalian panggil akan segera hadir, tetapi ingat, apapun yang terjadi, jangan pernah meragukan keputusan kalian. Harga harus dibayar, katanya, sebelum meninggalkan mereka di tempat ritual. Mas Dodit dan Acong duduk di sekitar api unggun, jantung keduanya berdegup kencang. Mereka saling menatap, seolah tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suasana malam itu semakin mencekam, dan Mas Dodit merasakan hawa dingin yang semakin menembus kulitnya. Hanya beberapa saat lagi, Mas. Aku yakin kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari ritual ini, Acong berkata dengan penuh keyakinan, meskipun suara ketegangan terdengar jelas di nadanya. Mas Dodit mencoba untuk mengingatkan dirinya bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Namun, harapan Acong membuatnya sulit untuk mundur. Dalam beberapa menit, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di kejauhan, di antara pepohonan, mereka melihat cahaya berkilau. Mas Dodit terperangah. Apa itu? Tanyanya dengan suara bergetar. Acong hanya menatap dengan penuh rasa ingin tahu, seolah tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Cahaya itu semakin mendekat, dan Mas Dodit merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, dari balik pohon, muncul sosok yang tidak bisa dijelaskan. Sosok itu tampak transparan, memiliki bentuk manusia tetapi tidak sepenuhnya terlihat. Mas Dodit terpaku, tidak bisa bergerak. Ia merasa seolah terjebak dalam mimpi buruk. Acong tampak terpesona oleh kehadiran makhluk itu. Ini dia, ini yang kita tunggu-tunggu. Teriaknya, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Mas Dodit berusaha menahan ketakutannya saat sosok itu semakin mendekat. Dalam hati, dia merasakan kegelisahan yang mendalam. Makhluk itu berhenti di depan mereka, tatapannya tajam dan penuh misteri. Kau telah memanggilku dengan niat yang kuat. Apa yang kau inginkan? Suaranya bergema, seolah berasal dari kedalaman bumi. Mas Dodit merasa seolah suara itu mengguncang jiwanya. Dia merasa terjebak dalam perjanjian yang tidak sepenuhnya dia pahami. Acong,
tanpa ragu, langsung menjawab, kami ingin kekayaan. Kami ingin bisnis kami berkembang pesat. Dia terlihat sangat bersemangat, seolah semua harapannya akan terwujud. Namun, Mas Dodit merasakan getaran negatif dalam kata-kata itu. Makhluk itu mengangguk, seolah memahami permohonan Acong. Kekayaan akan datang, tetapi ingat, setiap kekayaan memiliki harga yang harus dibayar. Keseimbangan harus terjaga, jawab makhluk itu. Mas Dodit merasa mual. Apa yang dimaksud dengan harga dan keseimbangan? Dia ingin bertanya, tetapi suaranya terpendam. Setelah beberapa saat hening, makhluk itu memberi isyarat agar mereka menutup mata. Ritualmu telah dimulai. Bersiaplah untuk menerima berkah, tetapi ingat, setiap keputusan ada konsekuensinya, katanya, sebelum menghilang dalam cahaya yang berkilau. Suasana di sekitar mereka kembali hening. Mas Dodit membuka matanya dengan perlahan, merasakan kebingungan yang mendalam. Apa yang terjadi? Tanyanya pada Acong. Namun, Acong tampak terpesona, tidak menjawab, seolah masih terjebak dalam momen keajaiban. Keesokan harinya, ketika mereka kembali ke Jakarta, segalanya tampak berbeda. Acong merasakan semangat baru, dan dalam beberapa minggu ke depan, bisnis garmen mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Pesanan meningkat, klien baru berdatangan, dan Acong tampak semakin percaya diri. Mas Dodit merasa bingung, apakah semua ini benar-benar hasil dari ritual mereka. Namun, saat Acong mulai menikmati kesuksesannya, Mas Dodit merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hatinya, dia merasa terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dia mulai mendengar bisikan dari orang-orang di sekitarnya, bisikan tentang kekayaan yang didapat dengan cara curang, dan betapa cepatnya semua itu bisa hilang. Suatu sore, ketika Mas Dodit pulang dari kantor, dia menerima kabar buruk. Acong terlibat dalam kecelakaan mobil yang tragis. Berita itu menghancurkan hatinya. Dia merasa seolah semua yang terjadi adalah akibat dari ritual yang mereka lakukan. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Dalam pikirannya, dia tahu bahwa mereka telah mengambil jalan yang salah. Mas Dodit merasakan penyesalan yang mendalam. Dia duduk sendirian di kamar, mengingat semua yang telah terjadi. Dia merasa hidupnya telah berubah selamanya, dari seorang pemuda yang penuh harapan menjadi seseorang yang terjebak dalam rasa bersalah dan penyesalan. Dia tidak hanya kehilangan bosnya, tetapi juga bagian dari dirinya yang tidak akan pernah kembali. Akhir cerita ini membawa Mas Dodit ke titik terendah dalam hidupnya. Dia menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh tanpa usaha dan integritas hanya akan membawa kesedihan dan kehilangan. Dalam kegelapan malam, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi terlibat dalam praktik mistis yang merusak moral dan jiwa. Dia mengerti bahwa uang tidak bisa membeli kebahagiaan, dan kadang-kadang, harga yang harus dibayar terlalu tinggi untuk dibayar. Dengan penyesalan yang mendalam, Mas Dodit menatap masa depannya yang suram, berusaha belajar dari kesalahan yang telah dibuat. Dia tahu bahwa kehidupan tidak akan pernah sama lagi, dan semua itu adalah akibat dari keputusan yang diambil di malam yang mencekam di Gunung Kawi.